jelaskan cara aneh penulisan kitab. Saya dikirimi sebuah tayangan begini, Pak Pendeta HTD. Pak Pendeta HTD bisa jelaskan nggak cara aneh penulisan sebuah kitab? Lalu saya lihat itu, katanya caranya begini. Allah menyuruh malaikat. Malaikat ini menyampaikan firman dari Allah, katanya begitu, kepada nabi, ya. Terus nabi ini karena kurang bisa begitulah ya. Lalu dia cerita ke sahabatnya aku tadi habis dapat firman dari malaikat. Malaikat dari mana? Dari Allah. Firmannya apa? Tulis dong, tulis. Lalu dari nabi ini diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, lalu sahabat inilah yang menulis, ya. Lalu dikonfirmasi dengan nabi, oke, bener, gitu ya. Itu katanya seperti itu. Kira-kira tanggapan Pendeta HTD bagaimana, Pak? Ya, sebuah kitab suci harus difirmankan langsung dari Allah. Kedua, kalau menyuruh malaikat, benar, memang kadang-kadang juga Allah menyuruh malaikat beberapa bagian dari kitab suci. Masalahnya itu disampaikannya di mana? Di gua gelap, Pak. Maka 2 Petrus 2 ayat 4, semua malaikat yang di gua gelap adalah malaikat berdosa. Jadi tidak mungkin sebuah firman disampaikan oleh malaikat di gua gelap. Karena malaikat yang di gua gelap adalah malaikat berdosa. Simple, Pak. Jadi simple sekali. Ya. Semua firman dari Allah yang disampaikan lewat malaikat, ya, contohnya malaikat Gabriel ya mengunjungi Maria, itu di tempat terang. Ya, di tempat terang ya. Malaikat menjumpai Yakub, menjumpai Abraham, menjumpai Musa, itu di tempat terang. Malaikat yang mainnya di tempat gelap, ayat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 4 adalah malaikat yang berbuat dosa. Jadi malaikat berbuat dosa itu tidak mungkin dia membawa pesan dari Allah. Allah itu maha suci, ya. Maha suci, tidak mungkin dia menyuruh malaikat yang berbuat dosa di gua gelap. Ya, tidak usah dilanjut, sampai situ aja udah langsung ketahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang sulit mengakui ya, bahwa sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh nabi dan rasul. Apalagi ini nabi menceritakan kepada sahabatnya. Ya. Tidak ada ya. Ya nggak apa-apa kalau mereka mengklaim seperti ini, kan saya dimintain pendapat. Dan pendapat saya ini benar Alkitabiah. Tidak ada sebuah kitab suci ya diturunkan melalui malaikat. Malaikatnya juga tidak di tempat terang ya. Dan semua yang melalui malaikat itu hanya sedikit ya. Lebih banyak melalui hikmat, melalui ilham, dikuasai roh, dan diwahyukan ya. Sebuah kitab suci tidak mungkin ditulis berdasar saksi mata ya. Jadi kalau ada yang beranggapan sebuah kitab suci ya harus ditulis berdasar saksi mata, salah. Kalau saksi mata itu interview ya, interview itu. Jadi kitab suci ditulis Perjanjian Baru misalnya. Yesus harus naik ke surga dulu. Dari surga baru memberi ilham kepada Matius. Ya, dan pewahyuan dan apa yang dilihat. Matius pernah lihat Yesus, terus mendapat wahyu Yesus begini begitu. Lalu sempurnalah itu. Ya, pewahyuan dan penglihatan itu cocok gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang mengatakan bahwa sebuah kitab ditulis berdasar pengalaman saksi tidak benar, itu bukan Alkitab, itu namanya interview. Sebuah karya skripsi, kalau skripsi begitu. Skripsi ditulis berdasar apa yang dilihat, apa yang dialami. Kalau Alkitab tidak boleh.
Alkitab, kitab suci tidak boleh ditulis berdasar apa yang dilihat, apa yang dialami. Justru mereka membalik-balik, ya, dibalik-balik katanya ya. Kan itu saksi langsung, diterima langsung dari malaikat. Iya, malaikatnya terang apa gelap? Di gua gelap, Pak. Kan ada ayatnya, 2 Petrus 2 ayat 4. Bukan saya yang asal ngomong, ya. Semua malaikat yang hobinya di tempat gelap, yaitu namanya malaikat yang berbuat dosa. Malaikat yang berbuat dosa tidak mungkin membawa pesan dari Allah. Tidak mungkin. Ya. Terus ya harus ditulis oleh nabi atau rasul dong. Kalau dia bersaksi lagi, Pak, ya tidak bisa. Alkitab tidak ada yang kayak gitu, ya. Alkitab ditulis oleh nabi dan rasul yang dipilih langsung oleh Allah, oleh Yesus, ya. Seperti itu. Makanya kenapa Ibrahim tidak dipilih sebagai penulis Alkitab? Di zaman Ibrahim belum bisa baca tulis. Ya. Kenapa Nuh tidak menulis Alkitab? Ya, tidak menulis kitab karena Nuh belum bisa baca tulis. Ya, makanya penulis Alkitab pertama adalah Musa. Di era Musa, baca tulis sudah baku. Nah, ini aneh bin ajaib, ya. Ya sudahlah, saya nggak usah lanjutin dah. Ya. Jadi clear ya, jawaban saya sudah clear ya. Sebuah kitab suci harus difirmankan dari Allah. Kalau toh menyuruh malaikat, beberapa bagian dari kitab suci menyuruh malaikat juga, itu harus di tempat terang, tidak boleh di tempat gelap, dan harus ditulis oleh nabi dan rasul. Tidak boleh ditulis oleh sahabatnya atau anaknya atau adiknya atau saudaranya, pamannya, nggak boleh. Ya, itu untuk menjaga keotentikan firman. Alkitab lolos semua dari itu. Makanya sulit sekali bagi kitab-kitab lain di luar sana, ya. Ya, karena ada tayangan saya. Kalau kitabmu memang suci, siapa penulisnya? Penulisnya berantai, Pak, dari ini ke sana ya. Ya seperti ya, tapi tidak apa-apa. Tugasnya kita di dunia kan bertoleransi, tapi tidak ada yang bisa menjawab itu, Pak. Kalau kitabmu suci, siapa penulisnya? Nggak ada yang bisa jawab. Penulisnya berantai, Pak. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ya. Imani masing-masing aja lah, ya. Kalau Anda menjelaskan itu silahkan Anda jelaskan, tapi tidak usah jelek-jelekin Alkitab. Kalau kitab kami ditulis berdasar berantai, nggak kayak Alkitab. Nah, salahmu di situ. Ya, udah aja kamu ngomong aja kitab kami ditulis secara berantai, nggak usah ditambahin, nggak kayak Alkitab, ya. Kek balik sama HTD langsung jungkir balik. That it.